Shalom. Kita bertemu kembali pada hari Minggu ini. Mungkin berapa minggu lalu saya nggak ada ya, karena memang kami saya sama Brother Martinus pergi ke Jambi untuk menyampaikan pesan. Di situ saya melihat memang sedikit kesaksian ya. Memang di Jambi itu kalau dari sisi daerah wajar ya, kan pedalaman, jadi jalan cuma 30 km bisa 2 jam lebih gitu. Saking gitu ya. Tapi kami melihat gini, di situ ada orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan ya, yang bersyukurlah mereka menerima pesan, meskipun tantangannya macam-macam gitu ya, namanya masing-masing daerah beda ya, Jakarta beda, di Jambi juga beda. Saya melihat, saya bersyukur di situ kami bisa bersharing dengan mereka, dan mereka melihat sebenarnya hubungan gitu loh, karena kalau kita sampaikan pesan ini ya, sebagaimana pengalaman saya yang saya alami dulu tahun 84-an ya, pertama kali saya terima pesan ini, itu dikasih pengajarannya gitu, cok. Jadi kita nggak tahu hubungannya apa ini, gitu loh. Hubungan ini sama pemeterai dengan 7 jam gereja, hubungan dengan negara, nggak ngerti lah kita saat itu. Nah itu mereka juga kemarin begitu diterangkan pelan-pelan, akhirnya puji Tuhan mulai dapat urutan-urutannya. Sekarang Tuhan juga sebagian sedikit kesaksian ya, supaya kiranya menjadi berkat buat kita di sini. Jadi kita juga sebagai orang yang sudah banyak menerima, membaca, kiranya lebih mendalami lagi pesan ini. Haleluya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan kita yang diambil dari Dua Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Petrus agak belakang ya kalau pujian baru. 3 ayat 18. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudari, bacakan firman Tuhan. Satu ayat saja ya, haleluya. Kiranya menjadi berkat. Sudah dapat ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca. 1 sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengharapan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati firman-Mu dan urapi kami masing-masing Tuhan yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di sini saya mau bersharing ya, karena saya memang bukan pengkhotbah, tapi saya kerja yang mau menyampaikan bersharing tentang kebenaran firman Tuhan yang saya alami, yang saya melihat dalam pesan ini. Karena kata Brother Branham, jika kamu berdiri, usahakanlah kamu jadi berkat bagi yang lain, karena kamu diberkati gitu dalam Kristus ya, kamu pasti ada berkat buat yang lain. Haleluya. Nah, ini kita melihat di 2 Petrus 3:18. Saya ambil temanya ya, kotak kita, bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia. Itu dikatakan, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita tahu bahwa kita semua oleh kasih karunia diselamatkan ya. Kita mundur belakang ya, kita lihat sejarah. Kita melihat pesan ini, kita bersyukur kalau kita hidup di zamannya Martin Luther atau di zaman Wesley, kita belum dapat pembukaan firman secara penuh. Karena apa? Karena kita melihat secara natural ya. Itu kan kata Brother Branham, itu kita melihat natural, kita bisa melihat spiritual, sama itu ya. Sebagaimana ada siang, ada malam, itu juga spiritual ya. Nah, jadi masing-masing setiap di bumi ini kita melihat ada musimnya ya. Ada musim menuai, menabur, menanam ya. Dan juga ada musim, misalnya musim mangga contohnya ya. Nah, kita cari rambutan ya, contohnya sekarang banyak rambutan ya. Kita nggak mungkin mencari rambutan di musim nggak ada rambutannya gitu. Biar kita mencari kemana-mana, jarang rambutan itu ada gitu. Nah itu jadi kita juga melihat bahwa wahyu begitu, ada musimnya.
Nah sekarang inilah musimnya wahyu yang dicurahkan. Kita bersyukur zaman ini, inilah musimnya dicurahkan. Makanya waktu kita di kitab Daniel, ini saya ini ya, pasti sudah Bapak Ibu sudah banyak ya pesan. Kita lihat aja hubungannya ya. Di zaman Daniel, waktu Daniel melihat penglihatan tentang akan datang, Daniel mau tahu gitu ya, apa nih Tuhan? Tapi Tuhan bilang, cukup Daniel, cukup stop. Kamu istirahat aja, nanti akan dibukakan. Berarti ada zamannya dibukakan perwahyuan, enggak zamannya Daniel. Gitu. Begitu juga kita Yohanes ya, dia melihat ada peralatan-peralatan yang kuda merah, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda abu-abu atau kuda pucat ya. Tapi dia kan bukakan itu, dia tahu tapi dia nggak bisa nuliskannya gitu, karena belum waktunya juga. Jadi semua ada waktunya. Kita cari ya, misalnya kita mencari padi ya, tapi bukan musim menuai. Kita cari beras gitu, nggak ada saudara. Ya. Karena susah banget orang baru nanam, kita mau menuai, nggak mungkin. Ada waktunya. Gitu. Nah, jadi makanya kata Petrus dikatakan bahwa kamu perhatikan zaman itu dan kamu teliti supaya kamu tahu zamannya apa. Supaya Daniel kita tahu 2 tahun lagi akan kembali dari pembuangan Babel ke Israel, ke tanah Palestina. Dan situ dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kamu pasti akan dapat, karena itu musimnya, gitu. Musimnya dibukakan. Begitu juga kita ya, kalau kita tahu musimnya, kejarlah gitu, pasti dapat sebanyak-banyaknya gitu. Kayak musim rambutan, kita cari rambutan, pasti banyak rambutan di mana-mana rambutan gitu ya. Kita nggak usah, mungkin lebih mudah dibanding kita lagi belum bukan musimnya gitu. Haleluya. Itu juga pesan ini ya, kita bersyukur pesan ini bukakan kita dari kejadian, malah sebelumnya nyala lagi ya, jadi dari kekal sampai kepada kekal. Itu sudah bisa itu, dan biarlah kita terus dalam itu ya. Karena pesan ini kalau kita melihat ya 1000 lebih khotbah benar-benar, nah itu kalau dibaca kayaknya nggak banyak itu ya halnya ya, yang nggak semudah itu ya. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang tolong kita masing-masing sesuai pertemuan kita. Maka dikatakan bertumbuh dalam kasih karunia pertumbuhannya. Jadi nggak cesplong ya. Bisa anak kecil ya, kalau itu lahir langsung dewasa, nggak. Kecuali Adam. Adam itu beda ya kan. Adam diciptakan langsung. Sedangkan kita bertumbuh. Gitu. Bagaimana Yesus juga bertumbuh. Haleluya. Kita melihat bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul ya, dari awal kita tahu bahwa setelah dosa masuk dalam Taman Eden, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu dikatakan di Roma 3:23. Roma 3:23 kita buka. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan. Wah, saya enggak bisa ya saudara. Kalau saudara lahir dari perempuan pasti kehilangan kemuliaan Allah, itu enggak mungkin. Karena kata ya Ayub juga gitu. Jadi orang yang lahir dari perempuan itu umurnya pendek dan dalam sengsara terus hidupnya gitu, kesulitan. Jadi pasti itu ya dikatakan oleh anak kita. Dikatakan oleh Brother Branham, meskipun Anda nih ya, anak kita punya misalnya anak kecil ya, bayi ya, terus kita taruh di dalam ruangan, nggak pernah orang ya, hanya kasih makan aja, nggak pernah ketemu siapa-siapa dia nggak tahu berbuat baik, nggak tahu, pokoknya saya di dalam ruangan aja. Tapi kalau Anda cek dia, tetap dia ada kejahatannya dalam dia, ada sifat kejahatannya ada dalam dia, karena dia sudah lahir dalam dosa, diperanakan dalam dosa, jadi kejahatan pasti ada dalam hati dia. Nggak bisa enggak, kecuali dia lagi lahir kembali baru dia bisa hilang itu. Haleluya. Nah, jadi dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Makanya kita tahu kasih karunia itu apa? Itu adalah kasih Allah yang dicurahkan. Jadi pilihan dari Allah gitu ya, bukan dari kita pada Allah, tapi dari Allah. Jadi Allah sudah menetapkan semuanya. Kalau kita melihat di dalam pesan ini bahwa Allah sudah tahu semuanya, kan Allah tuh udah komplit. Nggak nggak setengah-setengah ya, nggak baru belajar apa nih gimana enggak, dia udah tahu semuanya dari awal, dari kekal sampai kekal. Jadi dia kayak sutradara ya, ini begini dan segini. Haleluya. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah sudah tahu semuanya.
Jadi ada rencana dia sebagai juru selamat, atributnya itu makanya ada dikatakan rencana penebusan, gitu ya. Karena sudah ada atribut mau diekspresikan sebagai penebus. Kalau Adam tidak berdosa, berarti tidak ada sakit penyakit, betul kan? Berarti tidak ada penyembuh, betul ya? Tidak ada dokter. Jadi Allah tidak bisa menjadi penyembuh karena tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, berarti tidak ada kebangkitan. Orang mati, orang semuanya bangkit, hanya yang mati. Karena ada kematian, maka ada kebangkitan. Makanya Tuhan, akulah bangkit, kata dia kan, kata Yesus. Jadi semua itu atribut Allah harus diekspresikan melalui salah satunya dosa ini. Izinkan dosa masuk, makanya ada kasih karunia. Kalau nggak ada dosa, nggak ada kasih karunia, gitu. Jadi kita bersyukur ada gelap, makanya terang dihargai. Jadi kita bisa melihat itu supaya hati kita selalu bersyukur, gitu ya. Enggak, wah kok begini nih, kok begini nih, kok begini, nah, gitu. Kok jadi begini nih? Padahal sebenarnya ada jalan keluar ya. Karena kata pesan ya, ini semuanya dari pesan ya. Kata Prabhupada, nggak mungkin ada ikan sebelum ada air. Jadi harus ada air dulu, baru ada ikan Tuhan ciptakan. Karena Tuhan tahu air butuhkan, ikan butuhkan air. Gitu. Jadi sebelum ada masalah, ada penyelesaiannya dulu, Tuhan siapkan penyelesaiannya sebelum ada masalah, Bapak Ibu ya. Bukan, wah masalah nggak ada, itu salah kan? Itu karena kita tidak melihat firman yang benar. Kalau melihat ada masalah, pasti ada penyelesaian sebelum dulu. Tuhan sudah siapkan penyelesaian, baru ada masalah, izinkan. Haleluya. Jadi nggak ada yang buntu, nggak ada dalam Tuhan ya, nggak ada. Kita percaya itu, kita yakin pasti itu. Udah mentok nih, udah mepet nih, contohnya Musa ya. Contoh Musa ya. Musa sudah dikasih penugasan, bawa nih bangsa dari Mesir keluar ke tanah Kanaan. Di tengah jalan sudah, sana Laut Merahnya. Di sini belakang orang-orang Mesir, tentara Mesir yang gagah perkasa. Kirinya apa? Padang gurun, kanan padang gurun. Gimana tuh tengah-tengah dia? Orang udah pernah nangis ya kalau kata brother dikatakan Tuhan. Ada yang berteriak, Tuhan gimana kamu mau mati di sini? Udah mepet, bayangin anda deh kalau udah begitu. Mau apa Musa? Tapi Tuhan, dia bilang I make the way. Jadi di mana tidak ada jalan, dia bikin jalan sama dia. Ada jalan selalu, nggak ada yang namanya buntu, nggak ada ya. Karena sebelum ada masalah udah ada jalan keluarnya, saudara. Sebelum ada masalah saya bilang ya, udah ada jalan keluar. Yakinlah itu. Haleluya. Makanya waktu Tuhan membentuk iblis, dia tahu iblis bakal jadi apa. Dia tahu Lucifer bakal jadi apa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan ada maksud itu supaya kebaikan bagi orang-orang mengasihi dia. Nggak ada yang buntu gitu ya. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Jadi kita semua telah dilakukan Allah. Maksudnya apa? Gambarnya Allah bilang. Di dalam pesan ini kita bersyukur ya, Tuhan tunjukkan gambarnya di dalam 7 kebajikan itu ya, yang 2 Petrus itu, yang iman, kebajikan itu hilang, sudah hilang dari. Nah seperti itu tuh ya, di sana gambarnya. Saya coba pernah, itu hilang. Makanya di zaman akhir berkembalikan lagi tuh kepada kita. Saya juga tadi bertanya apa sih mulai Allah? Oh itu betul, itu dia yang hilang. Karena itu jiwa ya, saudara ya. Jadi kan ada 3 ya, tubuh, roh, dan jiwa. Sedikit saya buka ini ya, kita sudah pernah belajar ya, tubuh, roh, jiwa. Kalau tubuh itu, tahu kan, panca indera ada 5 kan, panca, peraba, melihat, pencium, dan pendengar. 5 ya, itu tubuh. Roh, hati nurani, ya. Pikiran, daya ingat, khayalan. Tapi nggak ada itu yang begitu tuh. Feel itu nggak ada, percium, nggak ada tuh ya, iman, kebajikan nggak ada tuh. Di 2 itu nggak ada. Itu ada di jiwa, saudara ya. Jiwa itu yang diubah Tuhan sampai seperti itulah kembali kepada yang dihilangkan sama si Adam. Makanya Adam kedua datang untuk menyelesaikan itu, membereskan. Haleluya. Itu yang mau dibalikan. Jadi kita harus tahu, nggak tahu kita kejar itu ya, kasih, gitu ya, iman, kebajikan. Karena itulah gambar yang hilang kita dulu. Mau dikembalikan gambar Allah di dalam kita. Itulah jiwa. Itu nggak ada namanya perasaan, nggak ada itu semua itu jiwa, apa namanya, sifatnya jiwa di situ. Itu yang dikembalikan sama Allah. Haleluya. Dan di ayat 24 dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oke. Jadi kita karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma ya, tidak bayar gitu maksudnya. Enggak. Misalnya puasa dulu 40 hari 40 malam enggak gitu ya. Kayak ini nggak ada itu salah ya. Kalau masih begitu kita masih mau dengan kekuatan kita untuk membenarkan diri kita. Haleluya. Nah, untuk ke sana, untuk ke dalam kasih karunia itu kita mesti ada beberapa langkah ya kita
yang utama harus apa? Lahir baru. Lahir baru. Kalau kita nggak lahir, misalnya ya orang mati ya gitu. Bagaimana bertumbuh orang mati namanya? Nggak mungkin bertumbuh dong. Ya. Maksudnya matinya bukan mati jasmani, jiwanya tadi belum ada, mati jiwanya. Itu dia tidak bisa bertumbuh. Makanya dikatakan di dalam biologi ya, mungkin pernah dengar ya, ada beberapa hal bahwa itu dia hidup, makhluk hidup itu apa? Ciri-ciri makhluk hidup, makan, ya, bertumbuh, ya kan? Ada, kalau enggak mati nama makhluknya belum makhluk hidup gitu. Dikatakan ya, kalau di pengetahuan alamnya kita melihat natural lah, secara natural. Itu juga kita, secara rohani harus ada itu juga. Gitu. Harus ada pertumbuhan, perubahan. Kalau sama di kemarin tetap sama, nggak ada itu, nggak ada ininya, saudara. Cek aja sendiri masing-masing. Saya mau nanya nih ya, begituan. Kita sendiri, kita masing-masing introspeksi ke dalam, kita lihat ya. Kalau saya tanya misalnya nih, nah, Pak Kristo misalnya, kapan akhirnya? Nggak tahu kan? Nggak, pokoknya kalau dia pribadi, tapi orang tuanya tahu kapan dia lahir gitu ya. Contoh ya. Tahu dong kita udah lahir belum? Betul nggak? Kita lahir, tahu kita. Tapi orang pada kalau tanya udah lahir baru belum? Nggak tahu dia, nggak tahu. Lahir belum, saya lahir baru, belum tahu. Kenapa? Belum, sebenarnya dia belum sadar kan hal itu, saudara. Kalau sadar dia tahu kapan lahirnya. Saya jamin tahu kapan lahirnya. Karena kata kita benar-benar, kamu kan tahu kamu lahir belum? Apa enggak? Orang lahir tahu kan? Nah pas. Jadi gini contohnya, si bayinya begitu dia lahir baru, lahir ya, lahir biasa, lahir. Ini kelahiran bayi. Dia kan dari dunia ibunya ya, yaitu dalam rahim ibu. Dia dibilang itu sebenarnya belum hidup loh, dia belum hidup. Kenapa? Kalau dia hidup dia mati di dalam, kan air semuanya. Di sini air tubannya, mati sebenarnya dalam kabar. Mati kalau dia dibilang hidup, enggak juga, belum hidup dia. Dia hanya bergerak, tapi belum benar-benar hidup secara full. Karena kalau dia sampai bernapas mati lah dia, karena air semua ya, air tuban. Makanya ada 3 hal kan. Pertama, pecah air tuban. Mungkin saya bukan wanita, tapi saya punya anak juga keluarga ya. Tuban pecah. Pertama. Kedua apa? Darah keluar. Baru ketiga, bayinya keluar. Bayinya keluar itu masih begitu, memang kelihatan lengkap. Tapi kalau diem aja gimana? Diem, nggak berat. Apa saudara? Mati. Harus kalau memang begitu harus dia bergerak, bagus ya, langsung gitu. Nah bagus, hidup lah dia. Jadi 3 hari harus ada, baru namanya lahir. Kalau enggak lengkap, saudara. Saudara udah hamil, wanitanya, udah ada potensi untuk punya anak, tapi belum lahir, tiba-tiba keguguran, nah bisa sudah. Atau sudah lahir pun masih ada nyawanya belum kelihatan gitu, belum lengkap. Begitu juga kita harus tuntas, saudara. Ada yang udah bentuknya sama nih, wah jadi bayi, tapi belum ada nyawanya. Misalnya contohnya nih, secara rohani ya, rambutnya udah panjang, udah pakai rok panjang, tapi belum ada nyawanya, saudara. Kalau nggak ada Roh Kudus masuk, itu baru bentuknya aja gitu. Perlu roh untuk masuk untuk menghidupkan itu. Jadi dia gitu. Bagus, nggak salah, karena orang rambut panjang banyak dari neraka atau berbeda. Orang berini banyak di mana-mana. Orang Bali juga rambutnya dari potong, yang masih ini. Jadi masih belum lengkap kalau belum komplit gitu. Harus tuntas. Nah, belum. Misalnya baru itu lahir. Oh, lahir enggak. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau dia lahir, pertanyaan saya, mau nggak dia masuk lagi dalam rahim ibunya? Masuk lagi kamu? Enggak lah, beda dunianya. Enakan di sini dong gitu. Bisa lihat. Suruh masuk aja, mau pasti. Begitu juga Bapak Ibu, kalau sudah lahir baru nggak mau lagi balik yang lama. Nggak akan mau deh. Saya jamin nggak mau. Karena Anda sudah dipindahkan gitu ya. Kepada yang baru, nggak mungkin ada mau lagi yang lama. Nah, kalau berarti belum lahir kan? Belum lahir, dijamin belum lahir. Itu kata besar, belum lahir. Karena Anda masih di dunia lama sebenarnya, hanya merasa tersiumi Anda sudah di baru, tapi Anda masih di lama sebenarnya. Karena keinginan Anda semua masih keinginan lama, masih yang lama. Gitu. Haleluya. Sama bagi Anda maupun saya juga gitu ya. Haleluya. Jadi pertama harus lahir baru. Sangat mutlak ya. Makanya dikatakan di Statue of Performance, di cocok manusia sempurna harus dilahirkan kembali dasar itu. Jadi kita baru bisa bertumbuh. Karena kalau tidak lahir, kita hanya pengetahuan saja. Bertumbuh pengetahuan kita banyak gitu ya. Wah, 7 materai, 7 zaman gereja, 7 materai, jangan meluka terus ya. 7 sangkakala, 7. Tapi ada hanya pengetahuan. Roh itu belum ada dalam Anda. Contoh Petrus, Yakobus, Yohanes, semua betul-betul Yesus.
Waktu diutus Yesus dua orang, Yesus mengutus murid-muridnya. Itu mereka pelayanan nggak? Pelayanan, pelayanan. Tapi apa itu adalah lahir baru mereka? Belum. Buktinya Petrus masih bisa menyangkal Yesus tuh, wah bukan sih benar gitu. Karena dia belum lahir, karena belum ada roh di dalamnya. Roh Kudus belum masuk dalam dia masih hanya baru dikuduskan. Nah, makanya Bapak Ibu ya, puji Tuhan, kita melihat ada dua pengertian penebusan, redemption. Penebusan ada dua. Yang pertama, keluar dari, ingat ya, keluar dari. Yang kedua, masuk ke. Kalau kita keluar dari Tuhan, nggak masuk ke, nggak tuntas. Hanya keluar dari, kita keluar dari dominasi. Wah, tapi nggak masuk ke Kristus, tanggung. Hanya keluar aja kita. Posisi di luar fisiknya. Contoh bangsa Israel, keluar dari Mesir. Oh ya kita keluar banyak. Oh semangat gitu ya. Keluar semua. Sambil tengah jalan ada yang pada mati, ada yang protes Musa, ada yang macam-macam kan. Berarti dia tidak masuk ke mana-mana. Berarti belum tuntas penebusan itu yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Ada yang mati tengah jalan kan? Betul nggak? Makanya kata Yesus, semua nenek moyangmu mati di padang gurun. Artinya apa? Ngeri ya saya dengarnya. Berarti tidak tuntas. Mereka percaya Musa loh. Perhatikan ya, percaya Musa. Berarti mereka percaya pesan Musa. Betul nggak? Betul ya. Mereka mengikuti tiang api kan? Tiang awal pada malam hari, pada siang hari, tiang api pada malam hari. Tapi mereka nggak tuntas. Mereka hanya sampai di tengah jalan. Ada yang dumel, ada yang wah begini, ada yang begitu. Cuma dua orang yang benar-benar dari tanah Kanaan sampai ke tanah perjanjian. Hanya Yosua sama Kaleb. Berarti dua dari atas juta ya, di atas 2 juta sekitar gitu ya. Nah, itu yang benar-benar masuk ya. Tapi ada juga yang lahir di tengah-tengah jalan, ada yang lahir di jalan. Nah, jadi di situ kita melihat kita ini semua maksud saya harus keluar dari masuk ke gitu. Kalau cuma keluar dari kayak tadi keluar dari ibunya nyawanya nggak dapat gitu loh. Hanya bentuknya jadi bayi nih, lengkap bayinya lengkap, ada rambutnya, ada matanya lengkap. Tapi kalau tidak ada kehidupannya, apa namanya? Mayat. Sama dengan ya sama aja sama enggak ini gitu. Jadi mesti sampai lengkap sampai keluar. Kalau dia sudah lahir, Anda mau kasih makan kecil sedikit banyak dia akan tumbuh terus, betul nggak? Bertumbuh pasti, nggak akan kecuali dibunuh nanti nggak kasih apa-apa. Tapi kalau kasih makan pasti ditumbuh, nggak akan dia diem, nggak bohong gitu. Itu enggak ya. Mau makannya tempe tahu kayak, yang satu makannya mungkin susu, bagus, sama tumbuh. Cuma beda pertumbuhannya. Nanti kita lihat lagi ya pertumbuhannya. Ini kan tadi pertumbuhan dalam kasih karunia. Haleluya. Oke, jadi pertama syaratnya lahir baru. Jadi 3 hal itu ya, lahir baru ya. Pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus. Jadi kalau cuma Anda bisa dibaptis, ini bukan saya ini ya, mengingatkan. Karena saya sudah mengalami ya saudara ya, Bapak Ibu. Saya sudah mengalami, mungkin Bapak tahu saya dari tahun 80-an sudah mengikuti, tapi ada masalah. Sampai akhirnya saya tidak ikut pesan lagi sementara itu, ikut pesan tapi pengertiannya beda. Nah, Tuhan izinkan itu, makanya saya melihat, baru tahun 2007, saya ingat tanggal 20 bulan 7 tahun 2007 itu. Pas saya lagi dengar khotbah, saya lihat secara rohani ya, Tuhan di depan saya bilang, ini yang kamu cari selama ini, itu yang kamu cari. Kamu tidak usah kemana-mana, ini yang kamu cari. Dari situ saya, Tuhan baru. Jadi kalau tanpa pewahyuan, Bapak Ibu, kemana-mana pesan itu, kamu nggak akan buat, dijamin, apalagi orang yang narik. Kalau orang narik ada pesan, nanti ada orang lain narik ada keluar dari pesan. Tapi kalau Allah yang menarik Anda ke pesan, Allah akan jaga Anda tetap di pesan ini. Kan Allah yang menarik Anda. Makanya kata Yesus apa? Tidak seorang pun datang padaku kalau Bapa tidak menariknya. Betul ya? Amin. Haleluya. Jadi, puji Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya Pak, saudara-saudara terkasih bisa melihat sampai di mana pertumbuhan imannya. Apa puji Tuhan sudah sampai baptisan, puji Tuhan. Lanjutkan kayak Musa ya, berjalan baptisan air masuk sungai Laut Merah, keluar Laut Merah, pengudusan. Jalan lagi masih tantangannya banyak nih pengudusannya. Sampai di depan garis batasnya. Garis batasnya adalah apa? Pengakhiran daging. Jadi manusia lamanya mati. Baru dia masuk tembus ke Sungai Yordan, melewati Sungai Yordan tembus baru tanah jadinya. Di sana pun juga masih ada perang mati, masih ada perang. Jadi teruslah gitu. Makanya nggak stop gitu ya, tapi terus. Haleluya. Nah jadi, tapi bersyukur kalau kita sudah ada mulai melangkah,
lanjutkan saja ya, karena nanti Tuhan akan teruskan sampai pada sempurnanya. Haleluya. Tadi selamatan nomor 2 ya, keluar dan masuk. Setelah lahir baru kita harus apa ya? Udah lahir, taruhlah, udah lahir, gituan ya, lahir baru. Tapi itu baru bayi ya, belum apa-apa. Sekarang kalau bayi kita tinggalin aja. Wah, hidup ya, mati saudara begitu. Taruh aja gitu, kita tinggal. Yakin hidup deh? Enggak, saudara. Kalau nggak Tuhan dikasih makan udah begitu aja. Enggak, tubuhnya nggak wajar. Nah, bilangnya. Jadi yang kedua apa? Harus makan, ya, makan rohani di zamannya. Harus makan rohani di zamannya. Yaitu apa? Pesan zaman ini ya. Kita tahu ya. Sekarang ini ya. Bayi kan memang ada urutannya makan juga, ada makan yang bayi-bayi ya. Kalau sekarang lebih mahal makan bayi daripada makan orang tua ya. Kalau sekarang nih, makan bayi harganya melonjak kalau makan orang tua kan di bawahnya dia gitu. Baru lanjut makan makanan keras. Tapi kita bersyukur zaman ini juga, bersyukur ya, karena sekarang ada namanya musim tadi yang saya bilang musimnya, itu kan sekarang kita tahu urapan raja berterbang. Sekarang ya, urapan raja berterbang, bukan urapan singa, bukan lembu, anak manusia, sekarang raja berterbang. Jadi sekarang itu Tuhan menguatkan orang-orang yang lahir zaman ini, lahir baru ya, dia bisa makan keras, bahkan makan daging, karena singa, anak singa kalau baru lahir minum susu, betul kan? Susu hidup di singa, anak singa, betul kan? Ya. Anak lembu juga kan gitu kan, minum susu juga, gitu ya, apa ke hidupnya gitu ya. Terus anak manusia, bukan manusia, sama juga anak bayi lahir minum susu, gitu ya. Yang sebenarnya normal ya. Nah tapi kalau Raja Wali begitu lahir nggak minum susu, nggak susu, dia kasih langsung makanan apa nih, daging kanannya dicolongin, dan itu Raja Wali dari mulut ke mulut ya, bedanya itu. Kalau singa kan mulut hidupnya di mana, dia susunya di susu hidupnya ya. Tapi kalau Raja Wali enggak, dari mulut ke mulut. Dari mulut, makanya dikatakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, wah itu luar biasa. Makanya haleluya, kita bersyukur dari mulut ke mulut ya. Jadi kita bisa merasakan mulutnya itu dapat. Kalau dulu enggak, kalau zamannya Martin Luther atau yang lainnya si Paulus dari nyusu jadi itu jauh mulutnya singa di sini, hidupnya di sana bawah, nggak di bawah ya, gitu ya. Tapi ini dari mulut ke Raja Wali, puji Tuhan. Jadi kita bersyukur kita harus makan makanan rohani zaman ini. Jadi jangan makanan yang lain ya. Kalau makanan lain takutnya sakit perut gitu ya. Misalnya ya itulah penafsiran kita atau lain sebagainya. Makanya kita tahu pesan ini. Jadi pesan ini bukan firman ditambahkan, ya. Jadi bukan firman tambah, enggak. Jadi pesan ini di dalam firman posisinya, hanya pembukaan rahasia selama ini termeterai. Jadi makanya kalau tanya gini misalnya tentang apa gitu ya, baptisan, mana bunyi firmannya? Kita tanya dong. Di sini. Pesannya mana? Di sini ada. Memuatkan. Karena dia membuka rahasia kan. Kalau nggak kita tahu misalnya gini, udah putih apa tuh? Memang firmannya ada di Wahyu, betul kan? Udah putih. Terus kita artinya apa? Tafsir sendiri. Udah putih gini ya. Salah. Balik ke pesan lagi. Pesannya gini bunyinya. Nah, pas tuh. Jadi pesan ada, firman ada, menguatkan. Nggak lari. Tapi kalau lari, kalau beda, kita didominasi itu firman ini, saudara ya. Alkitab ini diterjemahkan berapa orang tafsiran itu Alkitab ini. Karena apa? Karena nggak punya pegangan gitu. Itu saya lihat sendiri, saya alami sendiri. Banyak tafsirannya. Satu misalnya apa nih? Wah, ini ditafsirin gitu. Kalau pesan begitu kita punya patokan itu Nabi kita ya, benar-benar malaikat yang 7 dikatakan Elia, dia menafsirkan. Jadi dia penafsir, kalau dikatakan divine revelation, tapi dia menafsirkan secara rohani ya. Apa namanya firman di zaman ini. Ya, kita tinggal makan aja gitu. Baca, minta Roh Kudus pimpin. Oh, nyambung, nah, wah gitu. Tapi kalau nggak ada tunggu dulu, jangan langsung sambungin aja. Wah, ini bisa bahaya nih. Cari dulu pesannya mana. Gitu loh. Makanya ada pesan, juga ada firman yang menguatkan. Jadi balikin lagi, jangan kutipan doang, kalau ambil kutipan aja tanpa kita ke firman. Sama kayak saya dulu gitu. Kutipan saya ambil nih. Waktu dulu ya, tahun-tahun dulu, karena saya nggak ngerti kan. Belum ada orang, kalau sekarang begitu udah ada yang lama, yang tua ya, dulu nggak ada kami.
semua muda, umur 20 tahun semua umur ini. Pak, sejak orang masih saksi, masih ada hidup, 20 tahun rata-rata kamu. Itu kami nggak tahu bagaimana, jadi ambil kutipan besar, kutipan terjemahin sendiri, apa namanya, tafsir sendiri, kacau balau. Maksudnya tafsirnya dibalikin lagi firman. Kutipan dibalikin firman, baru tepat. Itulah makanan zaman ini. Sehat tanda kalau makan itu. Kalau nggak sehat ini lari mana-mana gitu. Nanti terbukti dari sehari-hari kita kelihatan. Oke ya, itu tadi 2 makanan ya, yang perlu ya. Ketiga apa? Pernafasan. Ya, harus sehat nafas kita. Kita bersyukur nafas kita sekarang ini bisa cukup sehat lah kalau gitu ya. Kalau kita beli nafas, kalau di rumah sakit ada yang dijual tuh oksigen, mahal loh. Nafas pakai duit. Tarik nafas berapa duit Pak? Artinya 1 galon gitu. Karena mahal itu. Soalnya saya lihat sendiri orang tua saya, Pak berapa botol? Nafas saya beli, Bapak Ibu. Kita bersyukur. Bapak beli nih, buat narik nafas. Kalau dikatakan orang, nanti Bapak pajak, lepaskan, gitu ya. Gak beli cuma kalau bayar, gitu ya. Berapa bulan nafas, begituan. Itu namanya zaman sekarang, semuanya pakai bayar, udah hitam. Apa-apa bayar, itu uang. Itu ya, tapi saya nggak buka itu ya, itu materai, bukan ini, bukan haleluya. Contoh seperti itu aja. Haleluya. Jadi bersyukur kita bernapas. Ya, kita harus bernapas. Bayi kalau nggak bernapas tadi kan mati lah dia. Kok diem aja, kok diem aja, bayi nggak nyaman, pasti mati. Harus bernapas. Kalau bisa tambah, dikatakan sama brother, pesan juga ya, semua pesannya. Brother, kita bernapas itu, kita ngomong itu pakai napas. Kita bicara, kalau nggak pakai napas nggak keluar suara kita. Makanya ucapkan, napaskan nama Yesus itu, keluarkan nama itu. Ini supaya gentar, karena itu nama itu kita dari hati kita keluar. Haleluya. Jadi tadi napas ya. Nah kalau di dalam rohani, napas itu doa. Katakan berbeda namanya doa. Kita perlu berdoa. Kalau di firman itu dikatakan berdoalah senantiasa. Ya. Senantiasa. Kapan? Ya. Sesuai dengan hati kita ya. Jangan di waktu aja gitu, cuma 5 kali sehari enggak ya. Itu kan ada gitu ya. Ya orang lain ya. Cuma 5 cukup, mantap gitu ya Bang. Atau mau makan doa, yang lainnya nggak doa lagi. Atau mau tidur doa, nggak juga ya. Doalah senantiasa. Angkat hatimu gitu kan. Angkat hati pada Tuhan. Kalau di dalam lagu-lagu dikatakan sering kan dikatakan itu kan, angkat, sebut nama Yesus ya, itu udah doa kita. Gitu. Dan doa kata Brother, kita makan bisa kebanyakan, betul ya? Makan kebanyakan, banyak makan, banyak banget nih, banyakan minum, pernah kan, saudara Bapak Ibu, pernah kan banyakan minum? Tapi nggak pernah anda kebanyakan doa, nggak pernah itu, nggak pernah, pasti kurang doanya. Karena itu kata gak ada kebanyakan doa, gak ada. Kebanyakannya boleh, kebanyakan makan, kebanyakan tidur, ya, kebanyakan istirahat bisa, tapi kebanyakan doa nggak bisa. Pasti kurang doanya. Haleluya ya. Itu makanya saya juga bagi saya tantang. Itulah semuanya kita kurang doa. Saudara. Kalau benar-benar ya, ini saya ikan ya, kita sharingkan gimana benar-benar hidupnya. Dia itu, Anda bayangkan nggak? Sekarang ya, secara manusia aja kita ngomong. Ada orang sakit, ya, kita berdoa sembuh. Orang itu gimana tuh yang saudara-saudaranya dia? Datang ke kita, ya datang ke kita. Wah, misalnya, Pak David, makasih Pak ya, itu ada lagi yang sakit, itu ada lagi. Bener gak gitu? Iya, bener nggak bohong saya ngomong, ini kenyataan. Benar-benar juga begitu waktu dia Tuhan pakai, waktu setelah malaikat tahun 3 bulan ya, 3 bulan, itu datang malaikat kepada dia, penugasan pertama dengan 2 tanda, yang satu ini ya, hidup ini, satu lagi baca hati nantinya. Itu suruh dunia goncang kan itu. Karena apa? Nyata coba. Yang mati bangkit, yang ini coba. Bayangkan Anda, itu juga susah, susah itu. Kenapa? Telepon mulu kata berbeda. Ting, baru tidur, ting, terong gitu ya. Pak, sini Pak, datang sana, datang sini. Coba deh, pasti deh. Saya coba deh bayangin. Pasti, saya percaya. Terus saya baca, saya nangis kenapa? Ya Tuhan, gimana beratnya hambamu itu? Karena semua orang mau didoakan, betul nggak? Betul lah pasti. Nah, itu dia ya. Saya minta doa, tapi tetap dia berdoa. Saya gini, saya mau sharingkan apa ya? Dia tuh doanya kalau dia doa, benar-benar ya, dia doa. Dia tulis doa dia. Tanggal segini. Buatan juga gitu. Makanya kalau penggenapan udah selesai penggenapan, dia cek
Dan dia bilang tidak ada satupun nubuatan yang tidak digenapi. Kenapa? Dia tahu benar itu persis apa yang Tuhan berbuat. Jadi nggak sekedar hanya udah doa, lupa aja besok nggak tahu deh. Enggak, saudara. Saudara tahu kapan anak saudara berdoa, kapan dijawab, tahu, detail. Karena Tuhan tuh nyata, jelas sekarang di zaman ini, real. Jadi kalau dia mengatakan setelah membuka 7 meter itu, Allah tuh plain view, terbuka jelas di depan kita, telanjang, terbuka. Kita bisa melihat dia secara jelas, kita kenal dia. Kalau dulu enggak, tertutup sama apa? Kira dominasi, awan-awan. Sekarang terbuka deh setelah membuka 7 meter aja. Haleluya. Itu doa ya, yang tadi. Jadi kita doa itu ada juga dikatakan nggak cuma sekedar hanya meminta tapi juga bersyukur. Nah ini ada juga nih saya pernah baca di pesannya dikatakan sama berbeda. Kalau anda berdoa nih, pernah nggak coba kita perhatikan secara natural ya, secara ini anak kecil mau minta, anak-anak mau minta kepada orang tuanya sesuatu, kan nggak langsung gini dong ya, misalnya gini, misalnya ampun ya bapak, pak saya minta ini pak, langsung gitu nembak, nggak mungkin, pasti kemana dulu, pak baik dulu bapaknya sampai ujungnya kasih minta gitu. Bila kita kalau berdoa, kita berdoa, jangan langsung, ibu katanya gini, jangan langsung, wow, enggak, kecuali udah repet lainnya. Senangkan dia senang pasti bapak itu, dan dia memang senang menolong. Jadi bapak surga itu senang menolong, dia senang puji, dia senang tinggikan, dia senang menolong, karena atributnya adalah penolong. Karena kalau ada masalah, ya nggak keluar atribut itu kan. Makanya bersyukur ada masalah, kata Abraham, kalau itu ada masalah, anak bersorak sekencang-kencangnya. Kenapa? Tuhan akan jatah seperti itu juga. Pokoknya itulah Tuhan akan menyatakan dirinya, karena ada masalah, gitu. Ada persoalan, pasti dia akan penolong kan. Atributnya akan muncul. Nanti kamu akan bilang ini, pada hari inilah firman itu tergenapkan, saya ditolong. Kan dia datang, dia menolong. Haleluya. Dan itu memang kita mesti praktekkan tiap hari, hari-hari ya. Haleluya. Setelah doa, yang ketiga ya, yang keempat harus ada perawatannya, mesti dirawat dengan baik. Betul kan? Sekarang kalau bayi ya, percislah semuanya, saja jasmani juga ya, kita harus rawat dia ya, supaya jangan kalau sakit, dokter contohnya gitu ya, kalau lapar dikasih makan, perawatan lah. Ini kita bisa buka di dalam Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Haleluya. Bisa ada seorang kalau baca untuk saya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Amin. Terima kasih. Jadi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi dia mesti dekat sama air. Kalau mau aman ya, kalau harus dekat sama air. Karena pohon akarnya sifatnya mengalir sesuatu dari dalam sana. Itu saya melihat sendiri kemarin ya di Jambi. Itu saya melihat ya. Dikatakan sama orang itu, wah tadi ini pas sungai pak, air. Terus sekarang kering kerontang ini. Kenapa? Kan ditanam kelapa sawit. Kelapa sawit itu menerima air banyak banget gitu. Sampai dekat rumahnya dia sumur tuh dalam banget karena dia terlalu banyak air sawit itu. Nyerap air. Jadi dikatakan sini sama Daud ya, karena Daud itu nabi juga ya. Dia seperti pohon. Pohon itu siapa pohon itu? Manusia pohon itu ya. Ibaratnya manusia pohon itu. Makanya ada pohon yang baik dan jahat. Cuma saya nggak bahas itu ya. Nggak bahas itu nanti ya. Lain tuh. Ada pohon baik dan jahat. Nah, juga kita sebagaimana pohon kita ditanam di tepi aliran air. Jadi kita menyerap air apa? Firman ya. Firman zaman ini. Lalu kita akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Pasti musimnya ya, nggak mungkin kita makan buah musimnya ya. Nah, itu bertentangan dengan alam, pasti juga mungkin ada gitu. Kita pun juga harus makan dulu sampai akhir Tuhan sendiri akan nanti dari diri kita akan menghasilkan gitu apa firman-firman otomatis gitu. Sekarang gini deh, sekarang saya mau contohnya dikatakan sama Nabi ya. Kalau kita makan ya, contoh kita makan. Kita tahu nggak misalnya kita makan ya? Sudah. Apalagi kalau saya berumur kayak saya nggak banyak bertumbuh nggak ya, tapi kalau berumur masih sampai 21 gitu ya, atau
benar-benar 20 0 sampai 21 itu kan pertumbuhan ya Pak, pertumbuhan. Coba kasih dia makan deh. Dia nggak nanya, nggak gini. Saya makan ini nih, contohnya ya, makan sekepul nasi contohnya. Oh, ini buat kaki saya dari gigi. Makanan ini buat tangan saya berpanjang. Enggak kan? Betul kan? Enggak, makan aja nanti yang dipertemukan itu Tuhan yang tahu kemana larinya arah itu. Itu. Jadi jangan saya mau makan ini supaya ini. Enggak usah. Itu lengkap dong, udah atur semua pertumbuhannya kemana larinya. Makan aja terus. Jangan makan ini, ntar kaki saya bisa kuat ya, punya puasa. Enggak perlu. Itu otomatis kuat Pak. Puasa semua kuat. Semua kuat, dikeluarkan tuh. Tuhan sendiri. Karena kita makan aja, penting makan. Karena sekarang ini juga, zaman ini kan dikatakan ada suplemen-suplemennya, betul ya? Suplemen. Kenapa? Itu kan makan. Jadi kalau kita makannya benar, penyakit juga takut penyakit. Gak perlu dikasih obat, kalah sama itu, sama kekuatan kita. Karena itu sudah dikeluarkan dari dalam kita, apalagi rohani. Barang rohani nggak apa? Manusia rohani kita nggak bakal kalah dosa, nggak bakal kalah. Kenapa? Dia udah memang Tuhan sendiri, udah buat sampai begitu. Hanya kasih makan aja yang penting. Kasih makan, baca firman, baca pesan, renungkan, lakukan, itu terus dia akan tambah. Gitu. Gak perlu, saya mau biar gimana kayak benar-benar enggak juga ya, atau gimana? Enggak, tenang aja, makannya terus gitu. Tentu akan tambahkan. Makanya kan kan ditambahkan. Coba jangan itu. Bukan diusahakan, bukan, nggak ada usaha. Kalau ada usaha, berarti bukan kasih karunia, nggak ada usaha. Makanya dikatakan kan, bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia. Jadi kita hanya makan nanti Tuhan akan kasih tambahkan itu faith, virtue, knowledge, bahasa Inggrisnya, iman, kebajikan, Tuhan akan tambahkan, dan itu kan dihasilkan. Jadi kalau apa namanya domba kan bull ya, bull itu dia bukan domba keluarin wool, kamu punya wool, keluarin enggak, dia makan di luar, nah sendiri teman keluar woolnya kan keluar sendiri, nggak usah dipaksa harus keluar, enggak. Kita juga begitu, kita makan aja nanti kok jadi segini, kan tumbuh sendiri. Misalnya dulu kita pernah kecil kan, yang udah dewasa nih, lah kok jadi tinggi saya nih, berkumis nih, tadi nggak kumis, sekarang berkumis contohnya nih, atau apa ya? Karena itu bertumbuh saudara, nggak perlu diatur. Wah kumis keluar di sini, enggak, udah ditempatkan. Rambut keluar di sini, nggak dikeluar, itu keluar sendiri. Tubuh kita tumbuh sendiri, tangan nggak lebih dari kaki panjangnya, nggak sepanjang segitu ya. Nggak normal saudara kalau panjangnya segini ya. Nah itulah puji Tuhan ya. Jadi Tuhan ada, kita melihat ada hukum yang mengatur semua hukuman itu. Hanya kita tugas kita membaca, merenungkan, melakukan. Nanti Tuhan akan mengambil alih semuanya. Makanya kata Tuhan kan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya yang lain akan diambil alih sama Tuhan. Semuanya lain. Haleluya. Oke. Kita lihat tentang sampai makanannya. Haleluya. Pertumbuhannya dirawat ya. Haleluya. Yang kedua kita lihat Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Ada yang bisa baca buat saya juga kalau sebuah itu. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Itu. Haleluya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah iman melimpah dengan syukur. Otomatis saudara, begitu saudara baca, coba deh, buktikan aja, lakukan. Nanti, iya sama nih, sama. Nah itulah namanya penerapan firman. Jadi Tuhan membuktikan dirinya melalui dalam diri kita. Iya benar Tuhan, iya benar. Tinggal amin aja gitu. Bertumbuh, karena bertumbuh terus ya. Makanya perlu dirawat dekat sama firman, dekat sama air. Jangan jauh-jauh dari air gitu ya. Kalau jauh, kering gitu nyari-nyari, airnya nggak ada nih. Akhirnya begitu datang cobaan, tantangan, kita nggak ada firman di dalam hati kita. Yang keluar apa? Apa yang keluar? Ada lain lagi, kedagingan yang keluar. Emosi, wah apa nih? Gini, pokoknya marah mulu. Gitu. Apa itu? Gini. Nggak ada. Wah sabar di Tuhan, bersyukur nggak ada. Pasti orang itu kan bawanya emosi itu. Apa-apapun dibawa dengan emosi karena dia nggak ada firman yang keluar. Bawanya dagingnya aja yang keluar kan. Manusia lama, contoh seperti itu. Cuma memang kita bersyukur ya. Dengan pesan ini kita diubahkan hari-hari. Kalau enggak, sama manusia kita manusia lama. Hanya namanya pesan aja. Kalau kita pesan tapi orang itu juga. Gereja beri pesan. Iya, gereja pesan tapi orangnya sama tuh, sifatnya sama, kelakuan sama dari kemarin sampai yang sama tuh saudara yang sama, Bapak Ibu apa? Tuhan yang sama. Tidak
tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lama itu Tuhan. Tapi kita harus berubah. Kalau kita sama, kita bukan Tuhan, bukan. Kita sama lama berarti, manusia lama berarti gitu. Kalau Tuhan bilang, aku tidak pernah berubah, dulu sekarang, nah itu Tuhan. Kalau kita berubahlah kamu, pembaruan mulimu, betul kan? Ada kan kita mengatakan gitu? Berubah, kita mesti berubah. Dari hari ke hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, he changed me. Dari Tuhan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Dikatakan sama Brother Branham, kita biarpun kita sudah dipenuhi Roh Kudus, yang kita sudah dibaptis Roh Kudus, sudah dibaru, tapi kita perlu apa? Perlu apa? Isi ulang, isi ulang. Tahu apa isi ulang? Kalau kita ayatkan isi ulang itu, nah isi ulang. Jadi kita mesti terus dari hari ke hari. Kalau nggak kita lemes, nggak kuat. Bila kita udah lahir baru juga, kalau kita nggak ini nggak kuat, mesti diisi ulang, di renew, jadi diperbarui terus dari hari ke hari. Haleluya. Itu tadi yang Kolose 2:7 ya. Kita lanjutkan. Haleluya. Kita singkat aja ya, ini kalau ditulisnya. Haleluya. Lalu yang kita butuhkan selanjutnya setelah kita tahu bahwa kita bertumbuh, hati kita mendapatkan syukur. Kalau kita syukur pasti kita syukur ya. Kalau kita bertumbuh pasti hati kita akan bersyukur. Karena apa? Karena kita manusia kita lama tidak bisa bersyukur, saudara. Yakin deh. Kenapa? Buktinya apa? Lihat bangsa Israel itu bulan gurun, manusia lamanya bersungut-sungut, mengeluh. Begitu dapat mujizat, wah Tuhan luar biasa. Begitu lewat mujizatnya, apa saudara? Muncul lagi yang namanya, wah itu lagi. Makanya dikatakan kan mereka apa namanya bermen ya, pasti nggak ini sama Tuhan gitu loh. Harusnya dia mestinya kan Tuhan udah belajar mujizat ya bersyukur. Ini enggak, selesai mujizat muncul lagi yang namanya. Karena saat itu kita melihat bahwa mereka belum dipenuhi, belum dapat pengubahan dirinya, hanya melihat saja. Jadi saudara ya, Bapak Ibu, kalau kita belum diubahkan katanya, bila kita mujizat tempat kita bersyukur, wah puji Tuhan. Tapi kita nggak diubahkan, enggak. Begitu kita lanjut mana, lupa lagi tuh, hilang aja begitu, jamin ya. Saya udah alami, nggak bisa kita, nggak bisa kalau nggak diubahkan nggak bisa. Kita hanya melihat Tuhan, oh itu Tuhan, berapa luar biasa. Udah, kita nggak berubah, kita tetap itu aja manusia lama kita. Begitu nggak ada masalah, tantangan kita langsung keluar manusia lama kita, bukan manusia baru yang keluar, manusia lama. Karena kita masih belum diubahkan. Makanya kata Tuhan Yesus kepada Petrus, waktu di pelayanan kan dia semangat tuh Petrus. Kata Petrus, kalian nih, kalian silakan saya tidak ngikut engkau selalu Tuhan. Nyawaku akan kuberikan kepadamu. Kata Petrus kepada Yesus. Kata Yesus apa? Dengan tenang dia bilang, Petrus, sebelum ayah berkokok, engkau telah menyangka aku 3 kali. Petrus, masa sih kata kan? Karena dia masih manusia duniawi sebenarnya, hanya hidup pelayanan aja. Gitu. Jadi kita makanya bukan patokan lah. Kayak saya berdiri di sini, orang berkota, bukan patokan. Yang patokan adalah diubahkan apa enggak? Lahir baru apa enggak? Bukan patokan, karena itu udah dilihat Tuhan, bukan lihat, wah udah berapa kali kamu bertobat, berapa kali kamu mulai ini, berapa kali enggak? Berapa kali? Apakah aku ada dalam kamu enggak? Makanya kalau aku dalam kamu, benar aku minta apa saja, itu yang pertama. Haleluya. Nah jadi waktu itu Petrus, yang tadi Petrus ya, aku nggak akan ini, nggak tahu aja begitu pas, tiba-tiba kan Yesus ditangkap kan di Getsemani. Petrus juga kan langsung ambil pengurus petani, langsung. Dia orang emosional gitu loh, langsung lepas kuping itu kan. Yesus ambil lagi kan, begini Tuhan kan, kuping itu. Nah, udah kelihatan dia orang emosional. Nah begitu dia dapat sama tantangan di depan dia, langsung Petrus bilang apa? Yang kata ada perempuan di belakang. Engkau juga salah satu dari orang ini yang lagi di rakyat kan? Kata Petrus, bukan, saya nggak kenal itu. 3 kali begitu, Anda bayangkan penyangkalan 3 kali itu, kalau secara rohani, kalau secara dia bukan orang bilang Tuhan, maksudnya selesai, udah nggak ada pengampun. 3 kali nyangkal, bayangkan aja. 3 kali dia bilang, aku tidak mengenal kau, aku tidak mengenal kau, aku tidak mengenal Yesus yang begitu ya, mengenal dia. Tapi karena Petrus itu tadi kembali kalau kita dari sisi orang pilihan ya, dan dia akhirnya bertobat. Beda sama Yudas juga menyesal dia, wah dia sudah menjual Yesus, tapi dia apa? Gantung diri, dia tidak bertobat ya, dia gantung aja, udah putus asa. Banyak orang itu kan putus asa, berakhir hidupnya di dunia ini, semua tantangan banyak banget udah mau nyerah aja, gantung diri, gitu. Jangan ya, kita harus Petrus tetap meskipun kita memang ini ada tantangan atau apapun kita masih taruhlah belum, tapi
masih ada. Gitu. Masih kesempatan untuk kita terus bertobat dan maju terus, gitu ya. Haleluya. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita tadi bersyukur, yang kelima apa? Latihan rohani. Latihan rohani yang kita mesti dilatih juga. Jadi kalau kita sudah dibaptis, ini saya terikat ya, ini kita kan ada yang udah banyak kan, udah pernah dibaptis banyak kan ya, sudah banyak ya, rata-rata dibaptis. Puji Tuhan lah. Itu teruskan gitu loh, jangan berhenti karena Anda tuh baru sampai kalau ini, jadi itu tadi berat merah ya. Teruskan nanti terus sampai Anda mendapatkan yang Roh Kudus itu sendiri, pribadi Yesus sendiri ya, baru Anda akan kuat karena bukan Anda berperang lagi kata Tuhan, bukan kamu beristirahat, aku yang berperang ganti kamu. Wah, haleluya. Itu saat itulah kamu kata bahwa aku dalam kamu dalam aku. Itu baru kita tetap juga harus maju terus ya, harus terus maju ya. Jadi ini latihan rohani kita melihat di 1 Korintus 9 ayat 27. Korintus 9 27. Bisa ada tolong baca bacanya kalau sudah ketemu. 1 Korintus 9 ayat 27. Ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Ini ada juga yang dikatakan ini yang begini, ada juga yang dikatakan bagian badan terbatas guna tapi rakamannya lebih berguna ya. Ada juga yang katakan seperti itu. Cuman kenapa saya bilang ini? Karena kita melihat jangan sampai gitu kita sudah semua melakukan semuanya kita sendiri tolak. Gitu. Kan saya sendiri ya, kita sudah melakukan apapun ditolak. Karena apa? Kita tidak melatih diri kita, tubuh kita yang lama ini yang tunduk pada firman. Gitu. Kita bersyukur ya. Kalau ya di zaman Adam mungkin bapak saudara pernah berpikir, kalau saya pernah ya, kalau saya kok enak di Adam enak di saya dong ya. Bagi saya ya, dia kan sempurna semuanya gitu loh, nggak ada tantangan, nggak tahu lah deh dosa itu ya. Terus akhirnya begitu dicobain jatuh dia. Yang jatuh sebenarnya Hawa ya, yang pertama itu Adam mengikuti dia. Bagi saya secara manusia waktu itu saya berpikir, wah Tuhan, kok Adam begitu, saya kok nggak begitu gitu. Saya kok begitu datang udah lahir udah begini, udah dosa semua orangnya, sama maksud saya gitu loh, dosa semua. Tapi apa? Puji Tuhan di pesan itu katakan apa? Justru kamu mesti bersyukur dibanding Adam. Apa? Ya perhatikan. Ini sedikit, ini adalah kenapa? Di sini ya di zaman ini kita tuh Adam ditaruh di edennya Tuhan kan? Dia jatuh Adam. Kalau kita ditaruh di edennya iblis, kita menang. Karena apa? Kita diberi kemampuan sama Tuhan untuk bisa menang. Gitu. Kalau Adam enggak, dia memang diizinkan Tuhan ya potensi. Akhirnya jatuh dia. Sedang kita di dalam edennya iblis nih bisa menang. Jadi Tuhan akan buktikan kepada iblis nih di zaman ini. Tuhan buktikan kepada iblis di zaman ini bahwa ada orang-orang dia mempelai menang di zaman ini. Itu luar biasa. Jadi Tuhan akan buktikan kepada iblis, kasar, kamu dulu buat Adam jatuh, tapi sekarang saya akan buat di dalam eden kamu mempelai saya menang di dalam eden kamu sekarang. Dulu kan di dalam eden Allah dia menang, iblis menang ya. Sekarang dalam eden iblis Tuhan juga menang. Ah itu luar biasa, haleluya. Dia akan menang, dia akan tunjukkan bahwa mempelai menang di zaman ini. Di eden iblis yang begini modelnya menang. Kalau Adam kan di edennya Allah jatuh. Sedang kita berjuang bisa menang. Pokoknya perempuannya ya. Jadi dikatakan mempelai wanitanya. Kalau dulu kan mempelai Adam jatuh. Sekarang mempelai Yesus menang di zaman ini. Jadi tidak akan jatuh. Cuma saya tidak mau bahas itu karena itu ada usul kajian lain ya. Nah bisa menang itu di zaman ini pasti menang. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang kita bisa melihat. Kita bersyukur ya. Jadi tantangan apapun tidak ada hubungannya sudah dengan kekekalan, tidak ada hubungannya. Nanti kalau sudah lihatnya, kalau kamu dalam itu nggak ada hubungannya. Ini cuma sementara doang nih, diizinkan ini, nggak ada hubungannya. Sudah tetapkan ini, pasti menang. Mau dibawa kemana coba contoh gini ya. Kalau Anda nonton film-film ya, film-film. Ini bukan saya terus anjurkan nonton film, enggak ya. Pernah Anda pas nonton film ya,
atau apapun juga drama, si ininya kan, pemeran utamanya kan jagoannya kalau katanya, menang nggak? Pasti menang nggak? Menang kan? Mau dibawa lempar ke laut mana kan? Mau dibawa kemana? Ujung-ujungnya menang deh. Contohnya film yang seperti dulu kalau dia sekolah lah gitu ya. Wah dia kan udah mati, tapi aja menang lagi. Contohnya begitu. Nggak pernah kalah, nggak bisa kalah gitu. Makanya juga orang Tuhan ini nggak bisa kalah. Biarpun dilempar mana silakan lempar aja saya. Makanya kan kata Brenham, ada orang yang Brenham, kamu sudah melayani Tuhan, kamu udah dipakai Tuhan kemana-mana, seluruh dunia, udah ini luar biasa. Saya mau nanya nih, oh silakan tanya. Kalau nanti begitu Bapak menghadap Tuhan, terus Tuhan bilang gini, Saudara Brenham, kamu tahu, katanya, bilang Brenham kamu tahu gini, sekarang kamu pergi ke neraka, diusir, apa yang kamu dapatkan? Kan sedih kan kalau secara ini kan udah melakukan semua dibuang Tuhan. Tapi kata Brenham apa? Saya melakukan ini bukan karena saya mau masuk neraka atau surga. Saya mengasihi Tuhan saya, amin. Saya mengasihi Tuhan saya, jadi saya mau dibuang kemana silakan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Itu kasih yang sempurna saudara. Dia akan menyenangkan pasangannya. Dia mau dibuang kemana silakan. Ada pengorbanan. Dia bilang apa Tuhan? Saya sudah melayani engkau. Mau dibuang kemana silakan. Saya tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi itulah kasih. Jadi bukan karena kita takut masuk neraka atau takut apa enggak. Kalau orang Islam ya orang-orang lain gitu ya. Oh takut masuk neraka kita buang ini. Ada apalagi yang cuma sedikit jalannya, cuma serabut gitu ya di bab 7 lagi. Kan susah gitu ya. Kita enggak, kita karena mengasihi Tuhan, mau dibawa kemana kita yakin kita mengasihi Tuhan. Karena kasih terus sempurna dalam hati kita. Yesus saja dia mau turun ke neraka. Untuk apa? Untuk mempelainya. Karena kasihnya kepada mempelai, saya turun ke neraka. Itu luar biasa saudara. Saudara tidak enggak ada perhitungan untuk ruginya nggak ada lagi, nyerah. Karena kita dibayar, harganya lunas, dibayar lunas. Bukan milik Anda lagi nih, hidup Anda sebenarnya ya. Bukan milik Anda. Orang dosa pun dibayar, nanti dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi mereka mau mati hidup, tetap Tuhan yang menentukan nanti. Karena udah dibayar semua nih, lunas dari. Begitu. Oke. Ya, tadi jadi kita perlu latihan supaya kita bisa menguasai tubuh kita. Jadi misalnya kita mau doa, contohnya deh, ngantuk berat nih. Tapi hati mau doa, barang ngantuk berat kan, tantangan. Gimana caranya? Harus dilawan. Dilawan supaya menang, kalahkan ini. Nah itu contoh latihan, contoh seperti itu. Gitu kan. Kita mau apa namanya? Mau misalnya Pak Gembala saya bilang silakan jadi MC atau jadi apa gitu ya, tugas lah. Wah berat juga tugasnya. Jangan di Gembala, jangan di saya, gitu ya. Secara manusia mantap juga. Enggak, saudara lakukan yang suka kita. Nah Tuhan akan nambahkan, Tuhan akan tambahkan berkat. Karena Tuhan yang lihat Tuhan bukan gembala, bukan siapa-siapa. Tuhan yang melihat, Tuhan menambahkan berkat pada Anda. Tuhan yang itu. Karena manusia kita kan suka begitu ya. Manusia, enak di kamu, enak di saya, gitu. Enggak, tetap semuanya kita percaya bahwa semua kita hidup untuk Tuhan ya. Kita mati pun untuk Tuhan. Jadi kita serahkan semua pada Tuhan. Tantangan apa tuh? Haleluya. Lanjut ya. Yang keenam, kita juga mesti awasi apa? Pergaulan kita, saudara. Bapak Ibu. Pergaulan kita harus diawasi ya, pergaulan itu dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 33. Ini paling bahaya, cukup bahaya. 1 Korintus 15 ayat 33. Ayat 33 ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Saya bacakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat ya. Ini peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus secara fisik, tapi juga peringatan kepada kita. Jangan kita sesat. Jangan merasa kuat. Wah saya kuat nih. Kalau di mana aja tempatnya saya pasti menang aja. Enggak saudara. Lama-lama akan ke bawah. Dikit. Kita bergaul sama orang-orang yang ini akan ke bawah. Karena apa? Itu firman Tuhan pertama, pasti digenapi. Kita pikir kita kuat ya, dimanapun kita berada, saya kuat. Ya saudara ya. Kalau saudara tidak menghindar, contohnya Yusuf di anak Yakub ya. Waktu dia melihat istri Potifar mau menggoda dia nggak merasa gini, wah saya kuat, silakan digoda saya. Saya akan enggak, pasti kalah. Makanya dia lari. Tapi kan difitnah sama istri Potifar bahwa dia ini kan telah memperkosa itu ya. Berkuasa dia, tahu enggak? Itu dia menghindar, karena apa? Dia tahu dia kuat. Dia masih dalam daging.
Kita juga begitu, kita melihat kalau kita kuat begitu kalau Tuhan suruh ya, tapi kalau enggak jangan. Lama-lama pergaulan kita akan merusak. Banyak saya lihat contohnya. Saudara saya khususnya ya. Tadi contohnya, tidak pernah merokok contohnya. Contohnya. Wah nggak merokok sudah mantap, udah. Apa? Doa apa semalaman itu, puncak. Nggak merokok lagi saya. Berkuat. Oh bagus ya. 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ketemu lagi saya. Udah lagi. Itu dia tadi saya dirawai, mau nggak satu rokok. Lama-lama terus lagi. Balik lagi pada nama contoh ya. Gitu. Kebiasaan lama kita muncul lagi. Karena apa? Kita gaulnya orang-orang yang sifatnya begitu. Tadinya rencananya mau menangkan mereka, katanya dia menangkan kita gitu. Jadi dia menangkan kita kalah ya sama dia gitu. Maunya kita menangkan mereka tadinya kan. Karena pergaulannya nggak bagus. Saya jamin deh, coba deh kita dekat-dekat sama orang apa namanya yang misalnya suka marah-marah atau suka apa bawaannya nggak beres gitu ya. Lama-lama kita akan ke bawah dorong istri kita ya. Jadi kata tenang terus suka berapa buruk gitu. Bingung kita juga ikut bingung gitu kalau kita nggak hati-hati. Karena orang itu bingung gitu. Doanya gitu, contohnya begitu. Nah, kita bersyukur ya. Jadi pergaulan ini banyak harus dijaga. Nah, selain kita udah cukup kuat gitu, tapi kalau semua orang yang dalam pesan yang benar-benar bisa menguatkan ada Bapak Ibu kita semuanya saudara-saudari. Misalnya bersekutu ataupun sharing-sharing firman Tuhan kita, oh iya dapat lagi. Saya sering tuh bersyukur saya sharing-sharing sama anak kecil, sama orang ini juga saya dapat berkat. Kalau memang kita mungkin oh ya, karena firman Tuhan mengatakan kan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Berarti dia hadir. Jadi bukan jangan orang yang kita sharingkan, nanti dia firmannya kan Tuhan akan bicara melalui orang itu, diwahyukan ke kita. Gitu. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tapi kalau 2-3 orang berkumpul bukan dalam namaku, itu juga ada hadir nih. Apa roh lain hadir juga? Betul itu. Itu kata pesan juga kata berbeda. Kalau 2-3 orang kumpul, grup bukan nama Tuhan, hadir juga roh lain masuk itu. Mungkin semua pada tahu lah, kita nggak usah gitu ya. Contoh anak-anak sekolah aja deh. Kenapa diberi tawuran? Kalau banyak, coba kalau satu, nggak berani dia, wah ngeri. Tapi kalau banyak, gitu. Coba kalau satu, ayo kita bisa bingung, sendirian dia nggak berani. Tapi kalau banyak, nah grup kan, begitu grup, ada roh lain di situ. Gitu. Sama juga yang lain lah, yang kebiasaan grup ya. Kalau banyak, rame, kita senang. Tapi kalau sepi, kalau sendiri, wah. Begitu kan ya. Jadi kita butuh menjaga kebaruan kita, usahakan dengan orang-orang yang seiman. Gitu. Kalaupun memang Tuhan suruh ini biar pimpinan Roh Kudus lah. Gitu. Jadi kita kan bisa saling sharing, bisa saling menguatkan, dapat apa, dapat berkat dan sebagainya. Haleluya. Lanjutkan. Setelah kita melihat itu cukup banyak ya. Ini saya cuma ambil dari salah satu sisi aja ya. Karena kalau kita ambil dari sisi lain banyak sekali ya. Itu pesan yang terlalu begitu luar biasa gitu ya. Kita bisa melihat dari segala sisi. Ini salah sebagiannya saya ambil supaya menjadi berkat buat kita, supaya kita bisa setelah kita lahir baru atau mungkin kita baru dibaptis atau kita sudah sampai ke pembenaran dan pengudusan, kita sudah meninggalkan yang lama-lama, kita teruskan kepada baptisan Roh Kudus. Tapi sampai di sana juga kita mesti perang lagi nanti bersama tangan kanan untuk merebut tanah warisan kita. Ada warisan kita punya warisan. Kalau kita nggak rebut, gimana? Kata Yosua, yang nggak dapat tanahnya. Ada suku tertentu yang nggak dapat tanahnya, warisan. Karena mereka tidak berperang. Nah itu juga berarti di zaman ini juga ada orang-orang yang tidak dapat warisannya karena tidak berperang. Itu sama deh, itunya paralelnya berjalan sama sekarang. Hati-hatilah kita itu. Sebagaimana juga dikatakan di garis 5 darah yang bodoh sampai bijaksana ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, 5 darah bodoh dan darah bijaksana. Dikatakan darah ya, perawan lah bahasa Inggrisnya, virgin, berarti tidak pernah kenal laki-laki, berarti suci, kudus ya, nggak pernah apa. Nah, ada 10 perawan ya. Nah, yang 5 ini bijaksana, yang 5 bodoh. Maksudnya dikatakan pesan, mereka ini mendengar panggilan, benar gak? Mendengar panggilan di waktu malam, dengar kan? Mempelai datang, song-songan dia, dengar gak? Semua dengar ya, semua mau 10-10-nya, tapi cuma 5 yang sadar, yang ini yang bijaksana. Berarti mereka juga dengar pesan. Bapak Ibu perhatikan, dengar pesannya kan panggilan waktu malam, pesan ini. Tapi ada yang 5 bodoh yang bijaksana. Saya tidak menghakimi, tidak apa yang untuk Bapak Ibu enggak. Masing-masing mengenai diri kita, di mana posisi kita. Yang bodoh dengan yang bijaksana. Karena yang bodoh pun ada minyak, ada pelita, saudara. Nyala. Tapi
Iya benar nyala, tapi kurang minyak, itu kurang aja minyaknya. Sedangkan biasa ada minyak, ada pelita, tapi nyala kayak nyala dan juga tapi pelitanya penuh. Minyaknya penuh. Gitu. Bedanya itu aja, jadi sama-sama ada loh. Hati-hati ya, sama-sama ada. Jadi bukan berarti, wah saya bukan bodoh, saya bijaksana. Puji Tuhan, bagus, buktikan aja gitu ya. Supaya kita benar-benar bijaksana. Kalau kita kurang minyak, kurang apa? Firman, kita kurang. Gitu. Kita udah tahu, udah ada pelita nyala, tapi kurang aja. Gitu. Ya. Gitu kan. Yang terakhir bentuknya saya mau kasih bagikan supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu kita melihat di 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Jadi saya bacakan buat Bapak Ibu. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu lakukan, telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi kita sudah melakukan, saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan, sudah tahu kebenaran, tapi saya himbau ya, kita ini sama-sama kita, supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi, supaya panggilan kita makin teguh, supaya kita tidak akan malu di hadapan dia nanti, waktu dia kedatangannya, secara tubuh korporal ya, korporal secara tubuh. Jadi kita minta supaya lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Sekian dan Tuhan memberkati. Amin.